Kemerdekaan tahun ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi COVID membuat warga Indonesia tidak dapat merayakan kemerdekaan secara meriah seperti biasanya. Namun di kalangan pendidikan, situasi COVID bukanlah halangan untuk kita ikut serta merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah simbol kesejahteraan suatu negara, baik secara kemakmuran ekonomi dan pendidikan bagi warganya. Ya, karena di sini kita berbicara di ruang sekolah, maka kali ini di situasi kemerdekaan kita kaitkan konsep merdeka dengan pendidikan. Berbicara tentang merdeka belajar. Sebelum kita melangkah ke dialog interaktif, di sini saya bersama Pak Encep Rahman. Ya, selamat pagi Pak Encep. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Pastinya lagi semangatnya banget nih ya. Pasti semangat. Iya, semangat sekali. HUT kemerdekaan ini. Iya ya, tentu sekali ya Pak ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang kemerdekaan di era atau di situasi COVID pandemi seperti ini ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, perjuangan seperti apa yang harus dilakukan saat pandemi seperti ini dan kemerdekaan seperti apa yang bisa diraih? Baik, Najwa dan juga mungkin teman-teman yang lain, bahwasanya dalam masa pandemi ini perjuangan yang paling bisa kita lakukan adalah memerangi masa pandemi ini, memerangi penyebaran virus corona, yaitu dengan melaksanakan PROTAT ataupun protokol-protokol pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Yang biasa kita lakukan yaitu tetap menjaga batasan-batasan antara satu dengan yang lain atau kita kenal dengan PSBB tersebut. Kemudian budayakan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan hand sanitizer dan berbudaya bersih. Itu yang paling simpel yang kita lakukan. Yang kedua atau yang selanjutnya, kita sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya keluarga kita sendiri, bahwasanya budaya hidup sehat itu adalah senjata utama dalam memerangi penyebaran virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini. Jadi kuncinya adalah kebersihan dan menjaga diri dari berkerumunan. Betul sekali. Itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari saya, dari segi pembelajaran di era COVID-19 ini, apakah siswa-siswi sudah merdeka secara belajar? Betul ya, kalau sudah merdeka atau belum, kita memang sudah merdeka dalam segi pembelajaran sebelum COVID ini terjadi. Namun ketika adanya masa pandemi atau COVID-19 ini, betul kita sudah kembali lagi. Maksudnya ada batasan-batasan seperti kita tidak bisa belajar lagi di sekolah. Kita harus melaksanakan anjuran dari pemerintah, yaitu belajar dari rumah ataupun BDR. Namun tetap saja dalam BDR pun sekolah memfasilitasi dengan penerapan berbagai macam media pendukung seperti media online yang sudah kita gembar-gemborkan sebelum masa pandemi ini berlangsung. Maka dari itu, ketika kemerdekaan dalam pembelajaran sudah kita alami, sudah kita lakukan sejauh-jauh hari mungkin, sehingga dalam pembelajaran siswa dan siswi bisa bereksplorasi, bisa berkreativitas seperti Najwa ini ya. Jadi kita memang sudah merdeka dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Lelehat terutama. Berarti walaupun guru dan siswa itu jarak jauh, pembelajaran masih berlangsung gitu, masih secara berlangsung dan sangat interaktif sekali. Luar biasa, ya, bahkan sangat luar mungkin biasa. lebih interaktifnya karena ini mirip seperti pembelajaran kursus ya, seperti private satu orang guru dengan satu siswa. Karena ini bisa melakukan japri juga, balas-balasan komen dan sebagainya. Lebih hidup. Nah, di SMK Negeri 1 Lelehat sendiri kan banyak tuh ya Pak siswanya, beribu-ribu bahkan. Betul ya. sekali. Sedangkan melihat jumlah guru di SMK Negeri 1 Lelehat itu tidak sebanding dengan siswanya gitu. Bagaimana sih Pak cara pembelajaran atau cara belajar mengajarnya? Ya, jadi kita sudah mendesain, SMK Negeri 1 Lelehat sudah mendesain sebuah platform baru yang mendukung Bapak Ibu guru dapat mampu melakukan pembelajaran satu hari minimal 4 kelas atau 5 kelas dengan mungkin durasi waktu yang dilepaskan atau dibebaskan, sehingga ada pemberian tugas yang tidak hanya satu
hari, melainkan bisa dilakukan 3 hari atau bahkan 1 minggu. Sehingga masa-masa itu bisa digunakan oleh siswa untuk bereksplorasi lebih dari yang biasanya ketika di sekolah. Berarti orang tua tidak perlu khawatir bahwa anaknya tidak belajar ya. Pasti dong, platform kita siswa itu yang paling bagus yang kita luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk peran sekolah sendiri dalam memperingati HUT RI ini, upaya apa yang dilakukan sekolah dalam memperingatinya? Apakah dengan membuat poster, perlombaan secara online atau melalui media lainnya? Kalau perayaan seperti itu lebih ke arah fisik ya, seperti dengan membentangkan spanduk atau poster HUT RI yang ke-75 atau merayakan perlombaan-perlombaan baik yang langsung ataupun yang secara online. Pada dasarnya satu hal yang mungkin yang harus kita lakukan yaitu mengisi jiwa dari para peserta didik siswa-siswi SMK tentang arti kemerdekaan, yaitu tetap menganggap ataupun tetap berkomitmen bahwasannya merdeka adalah generasi penerus kita, harus lebih aktif, harus lebih kreatif lagi seperti yang Najwa lakukan ini. Ayo terus berkembang, kreatiflah, isi kemerdekaan ini, isi masa muda kalian dengan berkreativitas. Oke, baik. Nah, selanjutnya di situasi pandemi ini 100% siswa belajar di rumah dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, bagaimana cara agar siswa tetap semangat belajar meskipun dari rumah? Kadang kan kalau di rumah kan banyak aktivitas lainnya seperti itu. Jadi kadang pasti ada rasa di siswa itu malas, pasti ada rasa malas. Nah, bagaimana cara guru menyikapinya? Inovasi. Ya, SMK Negeri 1 Lelaya kita sudah mendapatkan pembekalan dari Bapak Kepala Sekolah kita juga. Akhirnya dalam pembelajaran, situasi belajar di rumah itu kita tidak hanya menyuguhkan kepada mereka bagaimana cara pembelajaran yang seperti biasanya. Sekarang inovasi kita yaitu lebih membuat pembelajaran lebih nyaman. Jangan melibatkan di akun YouTube. Kita berikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian juga mengaitkan dengan beberapa fitur yang ada pada aplikasi yang kita terapkan, sehingga suasana membosankan yang dulu pernah mereka rasakan di sekolah sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah lebih variatif menggunakannya. Mereka bisa menggunakan YouTube, bisa media menggunakan online online yang lainnya, betul sekali, dan lebih mengasihkan untuk generasi milenial seperti sekarang. Nah, tadi kan pembelajaran dilakukan secara online ya Pak ya, memakai aplikasi, memakai Android juga gitu. Nah, apakah siswa SMK Negeri 1 Lelaya sudah berkecukupan untuk bisa belajar secara virtual? Sebab tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya kuota internet karena cukup menguras dompet bagi sebagian orang tua seperti itu Pak. Nah, untuk pihak sekolah sendiri bagaimana sih menyikapi hal tersebut gitu? Alhamdulillah tadi pertanyaan itu sudah ada jawabannya di awal-awal tadi, bahwasanya SMK Negeri 1 Lelaya itu sudah pernah mengadakan kegiatan pembelajaran virtual ataupun evaluasi secara virtual sebelum masa pandemi ini berlangsung. Ya. Sebelumnya, sehingga sesuai dengan mungkin visi sekolah juga bahwasanya SMK Negeri 1 Lelaya adalah sekolah yang unggul yang bisa memberikan layanan pendidikan sehingga bisa menciptakan lulusan yang berkarakter, profesional, berkompeten, dan mampu bersaing di era globalisasi. Sehingga sebelum masa pandemi itu kita sudah melakukan percobaan beberapa kali beberapa aplikasi-aplikasi jarak jauh yang mungkin bukan disiapkan untuk pandemi, tapi disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya di tahapan era globalisasi ini. Jadi kita sudah terbiasa. Berarti siswa-siswi SMK Negeri 1 Lelaya, gurunya dan warga SMK Negeri 1 Lelaya itu udah merdeka semua nih. Luar biasa. Nah, sebelum saya mengakhiri topik kali ini, buat Pancep, tolong berikan satu kalimat untuk negara Indonesia yang sedang merayakan ulang tahunnya. Baik. First, Happy Independence Day for my Indonesian, the 75 independence. Red is my blood, white is my bone, Indonesia is my heart. Luar biasa. Terima kasih Pancep. Nah, mungkin dicukupkan sampai saat ini ya Pak ya. Mungkin juga Pancep mau ngopi-ngopi dulu gitu kan. Nah, sebelum saya mengakhiri, itulah topik pembicaraan kita kali ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.
Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam.